Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Chiko Hakim, dan kami juga sudah mencoba menghubungi juru bicara Prabowo Subianto, namun hingga saat ini belum bisa bergabung. Selamat sore Mas Chiko, apa kabar? Sore. Baik, Mas Chiko, bagaimana Anda menilai belusukan Prabowo Subianto ke Cilincing, Jakarta Utara yang dianggap sebagian pihak mengandung settingan? Ya, kita dari awal juga udah bukan mencurigai ya. Kita tahu lah Pak Prabowo ini kan memang bukan sosok yang dekat dengan sikap-sikap seperti belusukan yang tidak sama dengan Presiden Jokowi gitu. Justru yang lebih menyerupai Pak Jokowi kalau bicara soal belusukan kan lebih Pak Ganjar. Pak Prabowo mungkin sudah terlalu tua ya, dan memang juga bukan menjadi karakter beliau gitu. Tapi kita dari awal sudah mengetahui lah bahwa ini adalah settingan. Tetapi kemudian yang menjadi concern kami dan concern banyak orang tentunya setelah melihat tadi video tayangan setelah kejadian di mana beberapa warga diwawancara dan mereka menceritakan proses-proses apa yang terjadi sebelum dan ketika momen terjadinya belusukan itu. Dan kita melihat satu, bahwa di situ ada unsur kalau bisa dibilang ketidaknetralan aparat ya, karena ada aparat berseragam yang datang ke rumah-rumah warga untuk meminta KTP dan KK, entah asli atau fotokopi, dari kurang jelas ya sebenarnya. Tapi pada prinsipnya itu juga udah kita bisa lihat satu, ada unsur ketidaknetralan. Yang kedua, tentu ketika aparat datang ke rumah warga ya, apalagi warga di akar rumput ya, kita juga bisa mengartikan itu sebagai bentuk-bentuk intimidasi. Nah, yang ketiga juga ada unsur soal manipulasi politik tadi disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa ketika Pak Prabowo datang itu ada pembagian uang buat anak-anak kecil yang senilai Rp100.000. Nah, ini bisa diartikan bahwa satu, pembagian uang untuk manipulasi politik, yang kedua juga keterlibatan anak-anak dalam kampanye. Nah, kalau kita bicara soal manipulasi politik ini juga bisa kembali lagi ketika aparat yang diduga adalah Babinsa yang menggunakan pakaian loreng tadi itu juga menjanjikan imbalan bagi warga yang memberikan KTP maupun KK-nya. Ini juga sangat disayangkan, dan kita juga ketahui bahwa demokrasi kita ini sedang berproses untuk terselenggaranya pemilu, dan dalam musim kampanye ini harapan kita juga sebagai tim paslon maupun partai politik itu kan salah satu tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan berpolitik bangsa dan masyarakat. Nah, ini banyak sekali beberapa tindakan yang kita lihat dari paslon kedua, Prabowo Gibran dan timnya ini melakukan hal-hal yang jauh dari memberikan pendidikan politik bagi warga. Baik, Mas Chiko, TKN Prabowo Gibran sudah membantah dugaan belusukan Prabowo sebagai settingan dan menyebut setiap belusukan butuh persiapan, butuh informasi mengenai rute yang akan ditempuh dan juga keamanan di sana. Bagaimana menurut Anda, Mas Chiko? Ya, silakan aja, memang mungkin memang istilahnya tim advance lah ya, tapi kan di situ kita lihat dari pengakuan dari warga ya, mudah-mudahan pengakuan itu pengakuan yang benar, dan kita juga lebih percaya pada warga sekitar atau warga yang tinggal di daerah tersebut gitu, bahwa dikatakan tadi yang melakukan advance itu apakah TKN Prabowo Gibran apa aparat kan gitu tadi. Jadi menggunakan aparat itu kan juga nggak pas ya, bukan nggak pas saja, itu sudah melanggar aturan kampanye ya kan, melanggar aturan-aturan yang tertera pada undang-undang pemilu. Dan ini juga kalau kita bicara soal tidak netralan aparat juga melanggar apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk yang menyiapkan aparat agar netral. Nah, ini yang kami sangat sayangkan, dan saya rasa udah kalau kita mau mengadu testimoni ya kan, ada testimoni dari PKI, testimoni dari warga tadi ya, saya rasa yang mana yang kita mau percaya, tapi saya lebih percaya pada warga, karena warga ini ketika mereka sebegitu berani menyampaikan sesuatu kan tentu artinya itu suatu kebenaran.
Baik, kalau dari video viral yang beredar yang berisi pengakuan warga mengenai dugaan settingan belusukan Prabowo ini, apakah juga cukup untuk mengindikasikan adanya politik uang yang kemudian bisa diusut oleh Bawaslu? Saya rasa indikasinya cukup, tinggal nanti apakah akan ada pelaporan dari tim kami, nanti akan bicarakan mungkin di tim advokasi kami, tapi pada prinsipnya indikasi itu cukup, dan mungkin nanti kan bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi, dan lain-lain. Saya mohon izin, saya ada acara lagi, dan tadi saya juga udah bilang bahwa hanya bisa sebentar gitu. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud telah bergabung bersama kami di iNews Sore.